Cerita akan berfokus pada seorang pemuda sahabat dekat Optimus Prime bernama Kale. Ini orangnya yang sedang memancing bersama dengan sang ayah di walungan Amerika, yang di situ terlihat kedekatan di antara keduanya sangat erat. Bukti bahwa sang ayah sangat menyayangi anak lelakinya, begitupun sebaliknya. Di tengah perjalanan pulang, sang ayah menelepon ibu untuk segera menanak nasi karena mereka berdua berhasil menangkap ikan jenis balanak segar untuk mereka bertiga makan malam nanti, di mana kehangatan, kedamaian, dan kebahagiaan keluarga kecil ini harus pupus tatkala terjadi musibah mengerikan saat mobil yang Kale dan ayahnya tumpangi mengalami kecelakaan dan sang ayah harus tewas dalam insiden tragis tersebut. Dan inilah Sabtu bersama Bapak. Loh, dan inilah Disturbia. 1 tahun kemudian kita akan diperkenalkan pada teman dekat Kale yang bernama Roni, tidak pakai siahaan, sedang melakukan demonstrasi bahasa Spanyol yang cukup membuat gelak tawa bagi sebahagian teman-teman sekelasnya, di mana Kale sendiri nampak sedang tertidur pulas tepat saat jam pelajaran berlangsung, sehingga bapak guru merasa perlu untuk membaledognya, atau membaledog itu artinya melempar menggunakan penghapus, yang karena Kale tidak mengerjakan PR, tidak ngabandungan pelajaran, tidak ngabandungan itu tidak memperhatikan pelajaran, tidak mengerti apa yang baru saja disampaikan, bapak guru pun menyebut Kale sebagai murid yang pemalas dan membawa-bawa nama almarhum ayahnya dalam masalah ini, sehingga Kale yang masih belum bisa melupakan kejadian waktu itu pun sontak naik pitam dan membogem bapak gurunya sendiri. Akibatnya, masalah ini pun dibawa ke ranah hukum, yang karena Kale masih berusia di bawah 18 tahun, dia hanya diberikan sanksi kurungan selama 3 bulan di dalam rumah dengan akan memakai alat kecil di kakinya yang berfungsi untuk sebagai pengirim sinyal ke polisi apabila Kale pergi keluar lebih dari jarak 30 meter dari server yang telah dipasang di dalam rumah. Okay, you're all set to go. No, you unplug it, but please come immediately. Setiap hari selama 1 minggu pertama, kerjaan Kale di rumah hanya main game, menonton televisi, ngaloco, ngemil, hulang-hulang tidak jelas, dan serangkaian aktivitas madesu lainnya yang membuat si ibu menjadi resah, hingga beliau menghentikan langganan Netflix-nya, musiknya, serta video gamenya, hingga membuat Kale kebingungan sendiri dibuatnya. Trash TV? Huh? No, it's news. Alasan si ibu mencabut semua hiburan di rumah adalah supaya Kale bisa mengintrospeksi diri, bukannya malas-malasan seperti ini, yang meskipun agak dongkol sedikit, Kale yang sayang terhadap sang bunda pun bersedia untuk merubah dan akan mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan apa yang diperintahkan ibunya, walaupun rada aral sedikit. Suatu hari di pagi hari yang cerah, Kale dibangunkan oleh suara ramai di luar yang ternyata dia akan mendapatkan tetangga baru dari luar kota, yang di situ ada sosok remaja wanita yang mungkin masih seusianya. Kale tiba-tiba dikejutkan oleh suara bel sehingga dia segera pergi ke depan dan... Ya, 2 bocah bader sengaja menjahili Kale dengan meletakkan gogok di depan pintu rumahnya karena sudah tahu jika Kale tidak akan bisa membalas dan pergi jauh dari rumahnya. Namun Kale yang kesal pun nekat lari keluar sejauh lebih dari 30 meter, sehingga ketika alat pada kakinya berubah warna, Kale segera kembali ke rumah supaya tidak timbul masalah. Shit! Turn green! Come on! Turn green, I'm in! Turn green! Come on! Yes! Pada akhirnya, tetap saja muncul petugas yang datang untuk memeriksa, di mana saat Kale sedang ditiarapkan, di situ dia sempat melihat wajah dari gadis tetangga yang ternyata masih muda dan cantik dan cocok untuk dijadikan target bahan di kamar mandinya. Terkena SP1, Kale yang tidak ingin kejadian ini terulang lagi pun membuat parameter sendiri untuk melihat sampai mana sih batas aman untuk dirinya bisa berkeliaran, yang secara kebetulan muncul mobil si gadis tetangga yang membuat Kale langsung masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk mengintipnya dari balik jendela tepat saat si gadis sedang ganti baju di kamarnya.
Tak lama muncullah Roni yang datang untuk bermain di hari libur, di mana Kel langsung menunjukkan apa saja yang sudah dia lakukan selama 1 minggu ini, yang itu kegabutannya mengamati lingkungan sekitar dengan sekian banyak rutinitas yang dilakukan, seperti 3 bocah bader yang 2 diantaranya sempat menjailinya dengan tokai guguk. Lalu ada tetangga sebelahnya yang bernama Robert Turner, seorang om-om lajang misterius yang tinggal sendirian. Namun yang menarik adalah sosok gadis tetangga baru yang belum diketahui siapa namanya, di mana Kel dan Roni secara kebetulan mengamati si gadis tepat saat dia akan berenang di kolam belakang, yang pemandangan tersebut cukup membuat mata mereka berdua terbelalak dibuatnya. Take this. Look at the top second story. Suatu hari Kel terlihat sedang kesulitan mengambil surat di kotak pos depan rumahnya, di mana si gadis tetangga tiba-tiba muncul untuk membantu, yang pada akhirnya diketahuilah jika gadis ini bernama Ashley, seorang siswi kelas 2 yang kebetulan baru pindah sekolah ke sekolah tempat Kel bersekolah-sekolah. I'm Ashley, by the way. What's that too? Suatu malam, Kel dan ibu terlihat sedang menonton televisi yang kebetulan sedang menyiarkan sebuah berita kejahatan mengenai hilangnya seorang gadis yang terakhir terlihat dibawa oleh sebuah mobil merek Mustang dengan ciri-ciri tanda penyok di sebelah kiri, di mana perhatian Kel langsung teralihkan oleh kepulangan Ashley, sehingga Kel langsung masuk ke kamar tidur dan mengamati Ashley menggunakan teropongnya sampai dia tertidur pulas. Saat malam hari itulah Kel tak sengaja bangun oleh suara mobil tetangganya, yakni si om-om lajang bernama Robert yang terlihat sedang membawa 2 kantong plastik hitam besar, di mana Kel melihat suatu keanehan yang kebetulan saat baru menyadari jika mobil milik Robert adalah jenis Mustang dan ada penyok di bagian kiri di bemper mobilnya. Keesokan paginya, kabar tentang gadis hilang pun dicetak pada koran, pertanda bahwa kasus ini adalah kasus serius yang sudah sering terulang dan pelakunya masih belum tertangkap. Yang karena gabut dan tidak punya kesibukan, Kel pun menjadi agak penasaran dengan ciri-ciri si pelaku yang sama persis dengan apa yang dilihatnya dari si Om Robert Turner, sehingga Kel pun nekat mengintip beliau dari balik pagar kayu untuk memastikan kecurigaannya terhadap si Om tersebut. Saat Roni datang itulah Kel langsung menceritakan apa saja yang sudah dia lihat, sehingga Roni yang kalau depannya ditambahin Mark jadi jenis camilan enak pun mulai memeriksa kasus tersebut, yang ternyata kejadian orang hilang ini sudah terjadi sejak 8 tahun yang lalu dan sampai saat ini kasusnya belum terpecahkan akibat sulitnya melacak pergerakan si pelaku yang selalu berpindah-pindah lokasi. But listen to this. Now the cops are saying that the circumstances surrounding the girl's disappearance are similar to several murder kidnappings in Austin. Selesai penyelidikan, perhatian mereka berdua langsung teralihkan oleh Ashley yang akan ngojai di balong. Editor, tolong kasih teks kecil di bawah ya. Ngojai di balong sama dengan berenang di kolam yang biasa ada lauk jairnya gitu besok. Di mana aksi ngintip mereka berdua akhirnya ketahuan setelah Roni tak sengaja menimbulkan suara, sehingga tak lama kemudian bel pintu pun berbunyi dan ya, Ashley datang ke sini setelah tak bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya yang terkunci dari dalam, di mana Ashley nyelonong masuk begitu saja untuk ikut numpang calik sebentar, yang ketika dia menemukan seonggok teropong di dekat jendela, Kel langsung panik mau jawab apa, sehingga Roni pun dengan gercep langsung masuk dengan mengatakan bahwa teropong tersebut digunakan untuk memata-matai seorang om-om bernama Robert Turner yang dicurigai sebagai pelaku atas penculikan gadis-gadis yang hilang. Yeah. Exhibit A, Robert Turner. Oh. Yeah, I've seen him, so. Pada akhirnya, Ashley pun tertarik untuk ikut dalam investigasi ini, di mana pada malam harinya dia datang lagi ke sini untuk melanjutkan pengamatan terhadap Robert Turner yang kebetulan baru saja pulang membawa seorang gadis dari sebuah klub. Curiga bahwa wanita tersebut akan kenapa-napa, mereka berdua terus mengamati aktivitas mereka sampai larut malam. There's a club girl for you. How can you tell? Dan ya, mereka berdua akhirnya mendapatkan sesuatu yang menarik perhatian ketika Robert memegangi sebuah pisau dan perlahan mendekati si gadis dari belakang dan... Ya, ternyata pisau tersebut digunakan untuk memotong tali gaun sebagai pemanasan untuk melakukan pengenceritan, di mana mereka bertiga akhirnya merasa lega setelah kecurigaan ini hanyalah suuzon semata, sehingga Roni dan Ashley pun pulang ke rumah masing-masing tanpa perlu khawatir lagi dengan apapun. Thank you for an interesting night.
Setelah mengantarkan Ashley sampai ke halaman rumah, Kel pun kembali ke kamar dan iseng melanjutkan pengamatan sendirian. Yang alangkah terkejutnya Kel saat melihat Robert nampak meringkus si wanita dari belakang, di mana Kel langsung kepanikan hingga tak sengaja menekan tombol flash yang membuat dia akhirnya ketahuan. Sadar si wanita sedang dalam bahaya, Kel pun langsung menghubungi Ronnie untuk meminta saran harus melakukan apa, di mana kepanikan itu seketika berakhir setelah si wanita keluar rumah dengan kondisi sehat walafiat karena ternyata Robert hanyalah berantem dengan si wanita yang ingin buru-buru pulang ke rumahnya. Talk to me, man. Sure, Dad. Just leave the house. Keesokan paginya, Kel terlihat baru bangun tidur dan seperti biasa langsung meluncur ke dapur untuk membuat sarapan, yang ketika sedang mencari belum sampo dan kopi hitam di dalam kulkas, tiba-tiba... Ya, Om Robert rupanya menolong sang ibu yang mobil bannya kempes, di mana semua kecurigaan Kel terhadap beliau pun kini semakin agak sedikit bertambah kuat karena sangat kebetulan sekali sosok yang dicurigainya selama beberapa hari terakhir ini secara kebetulan menolong ibunya, apalagi semalam dirinya sempat ketahuan oleh beliau, sehingga Kel merasa bahwa Robert punya maksud tertentu atau maksud rahasia dengan kemunculannya di rumah ini. Kel pun menceritakan hal ini kepada Ashley, berharap ada masukan atau solusi. Namun Ashley yang tidak secara langsung melihat bagaimana Robert datang ke rumah pun merasa jika si Kel ini terlalu parnoan, terlalu berlebihan, terlalu mengada-ngadakan. Sehingga Kel diminta untuk banyak-banyak muhasabah diri dan jangan menilai orang lain terlalu cepat. Dan secara kebetulan kedua orang tuanya sedang keluar kota. Ashley akan mengadakan pesta di rumahnya bersama dengan teman-teman sekolahnya, sehingga Ashley meminta Kel untuk jangan bertindak aneh-aneh dan jangan lakukan atau lanjutkan investigasi tanpa dirinya. Try to keep those in your drawers tonight, will ya? Singkat cerita, malam pun tiba. Kegiatan telah dimulai. Banyak muda-mudi yang datang bukan untuk diskusi pelajaran atau pengajian Karang Taruna, melainkan untuk berpesta-pesta minum homer alias alkohol dan berjoget dengan diiringi lagu DJ Breakbeat Skidibidi di toilet, yang di situ Kel mendapati Ashley sedang didekati oleh seorang cowok yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, sehingga Kel yang timbul rasa cemburu pun nekat melakukan sesuatu yang beradrenalin, yaitu menyetel lagu dangdut berjudul Nasi Bunga versi koplo untuk mengganggu jalannya musik DJ pada pesta tersebut. That's it. That's it. Tak lama Ashley pun datang untuk memantikan musiknya, di mana terjadi sedikit perdebatan ketika Kel dengan jujur mengatakan bahwa dia memang cemburu dan tak rela jika Ashley dipegang-pegang, ditoel-toel oleh seseorang yang bukan muhrimnya. Sehingga Ashley akhirnya sadar jika sejak kepindahannya ke sini, Kel selalu memata-matainya secara diam-diam, yang di situ Kel langsung membela diri dengan mengatakan bahwa aktivitas mengintipnya bukan didasari oleh rasa sange, melainkan hanya sekedar kagum melihat kecantikan dan kelembutan Ashley, sehingga sungguh di luar dugaan Ashley justru malah suka dengan hal itu dan langsung terjadi patuk-mematuk yang cukup membagongkan. Tak lama mereka berdua pun dikejutkan oleh suara Robert yang sedang menyeret sesuatu yang ternyata ada seonggok plastik berukuran besar sedang dibawa menuju ke dalam garasi, di mana plastik tersebut terdapat bercak merah seperti darah, sehingga timbul kecurigaan jika yang ada di dalam kantong plastik tersebut adalah jasad manusia yang sudah dibunuh oleh si Robert ini. What'd you see? Red smears. Blood? Alhasil, keesokan paginya Ronnie ditugaskan untuk masuk ke dalam garasi, sementara Ashley bertugas untuk mengikuti Robert yang kebetulan sedang belanja sekop di Ulimart. Karena pintu garasinya terkunci, Ronnie terpaksa harus membobol mobil lain milik Robert yang kebetulan sedang diparkir di luar, di mana Ronnie berhasil mendapatkan kunci remote pembuka pintu garasinya, yang karena waktunya tidak memungkinkan kalau untuk masuk sekarang, Kel hanya meminta Ronnie menyebutkan kode nomornya supaya mereka bisa masuk lain kali ke dalam garasinya saat Robert sedang tidur. Open, give me the code right now. No, Ronnie, don't do that. Don't do that, Ronnie. Hold on. Why did you step out? Why? Di saat bersamaan Ashley masih terlihat mengamati Robert dari kejauhan dari sekop yang dibelinya, semakin kuatlah kecurigaan mereka tentang Robert yang bermaksud untuk menguburkan jasad korbannya di suatu tempat, di mana Ashley mengalami sedikit trouble saat tak sengaja menabrak salah satu pengunjung yang membuatnya harus kehilangan Robert, sehingga ketika Ashley sudah berada di dalam mobil dan bermaksud untuk mencarinya, tiba-tiba Well, tell him to hurry.
Ya, Robert pun masuk ke dalam mobil dan mengambil kuncinya, di mana beliau mengatakan bahwa dirinya bukanlah tipikal orang yang suka diikuti, diperhatikan, dan diamati dari kejauhan, sehingga Ashley hanya diminta untuk jangan lakukan ini lagi karena setiap orang punya privasi masing-masing dan memiliki batasan sendiri untuk tidak membiarkan orang lain terlalu ikut campur urusan dirinya. Tiba di rumah, Ashley berkata bahwa Robert sepertinya bukanlah seseorang yang seperti mereka sangka. Dia hanya risih dimata-matai dan ingin menikmati privasinya sendiri tanpa gangguan dari orang lain, sehingga Ashley yang sudah tidak sejalan pun memutuskan untuk menghentikan investigasi ini dan meminta mereka untuk berhenti juga. This is obviously not a cute little game anymore. This has gone way too far. Saat Ashley dan Ronnie sudah pulang, itulah Kelly yang memang sejatinya gabut pun terus melanjutkan investigasi ini sampai-sampai berhasil mendapatkan cetak biru dari rumah yang Robert tempati saat ini, yang di situ dia menemukan adanya ruangan basement yang tersembunyi. Kelly juga memodifikasi kamera digitalnya supaya menjadi wireless. Yang tak lama muncullah Ronnie yang datang dengan raut wajah kepanikan karena ternyata ponsel miliknya tak sengaja tertinggal di dalam mobil milik Robert saat sedang melakukan pembobolan tadi siang. Bermodalkan kamera digital yang sudah wireless dan walkie-talkie, Ronnie masuk ke dalam garasi Robert untuk mengambil kembali ponselnya yang tertinggal. Baru saja masuk, Ronnie sudah mencium adanya bau busuk yang menyeruak ke seluruh sudut garasi, bukti bahwa kecurigaan mereka sudah mendekati fakta yang sebenarnya. Namun tiba-tiba Ronnie nampak seperti melihat seseorang yang datang dan kamera mendadak mati, yang membuat Kel menjadi panik sendiri. Bermodalkan tongkat baseball, Kel nekat keluar dari parameter demi menyelamatkan sahabatnya, di mana aksi nekat tersebut harus berakhir oleh kedatangan petugas polisi yang datang sesuai alarm pelanggaran. Alih-alih mendapat bantuan dari para petugas, Kel justru harus terkena SP2 setelah dituduh telah menerobos rumah seseorang, dan yang ada di dalam kantong plastik tersebut ternyata adalah seekor rusa yang mati tertabrak oleh Robert, di mana sekop yang dia beli dari Yulimart adalah untuk digunakan menguburkan bangkai rusa tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Alhasil, Kel pun dimarahi habis-habisan oleh ibu yang sudah capek dengan tingkah laku anaknya yang selalu saja membuat masalah. Selesai dibeat, Kel langsung masuk kembali ke kamar dan mengamati si Robert. Dia yakin jika saat ini Ronnie sedang butuh pertolongan dan mungkin sedang disekap di ruangan rahasia. Namun ketika Kel mencoba menelepon ponselnya, tiba-tiba ya, Ronnie malah mengerjai Kel yang sehabis terkena masalah serius gara-gara kejadian ini, di mana Ronnie mengaku sangat panik hingga dia kabur dan bersembunyi di dalam lemari karena takut berurusan dengan polisi. Sisi baiknya, Ronnie berhasil mendapatkan rekaman video saat dirinya sedang kabur dan melalui jalan belakang, di mana pada saat yang bersamaan terlihat ibunya si Kel mendatangi Robert untuk meminta maaf sekaligus untuk meminta jalur damai agar Robert tidak membawa masalah ini ke tahap yang lebih lanjut. Saat sedang mengamati ibu dan Robert, itulah Kel tak sengaja melihat sesuatu yang aneh pada rekaman video milik Ronnie yang setelah diperbesar ternyata ada sosok kepala wanita di dalam ruangan basement, sehingga seluruh kecurigaannya selama ini terhadap Robert adalah benar adanya. Dan ya, Robert pun membanting kepala sang ibu ke dinding, kemudian mendatangi rumah ini dan langsung menghantam kepala si Ronnie hingga pingsan. Lantas terjadilah detik-detik beradrenalin saat Kel berusaha untuk keluar dari parameter supaya polisi bisa segera datang kemari. Sangat disayangkan, Robert berhasil menangkap Kel dan mengikatnya di kursi dalam rumah Kel sendiri. Entah apa motif Robert menculik dan membunuh para gadis yang hilang, tetapi motif dia melakukan ini kepada Kel dan ibunya sudah jelas disebabkan oleh Kel yang terlalu ikut campur dan terlalu dalam mengulik privasi orang lain dan suka mengintip orang lain, sehingga mau tidak mau sekarang Robert harus membereskan semuanya dengan cara membuat Kel seolah menjadi pelaku atas pembunuhan Ronnie dan ibunya, di mana Kel dipaksa untuk menulis surat kepada Ashley berisi pengakuan atas semua tindakan pembunuhannya.
Dan ya, muncullah Ashley yang berhasil menolong Kale. Mereka berdua langsung masuk ke kamar dan menguncinya, tapi tiba-tiba mereka berdua loncat ke dalam air. Ashley lari sejauh mungkin untuk memastikan polisi datang, sedangkan Kale mengambil gunting tanaman dan bermaksud untuk mencari ibunya di rumah si Om Robert ini. Tepat di saat bersamaan, si petugas polisi mendapati adanya laporan tentang pelanggaran yang lagi-lagi dilakukan oleh si Kale, sehingga beliau dengan senang hati akan langsung meluncur untuk menangkapnya. Sementara Kale terlihat masih sedang mencari pintu rahasia menuju ruangan basement, yang di situ dia justru tak sengaja menemukan seonggok jasad wanita yang sudah mengering tersembunyi di dalam sela-sela dinding kayu. Tak menyerah, Kale pun pergi ke ruangan lain yang di situ terdapat ruangan macam operasi yang mungkin Robert gunakan untuk menyiksa dan membedah korbannya. Juga terdapat ID milik sewanita nightclub malam pada malam itu yang faktanya dia tidak pernah keluar dari rumahnya, dan bisa jadi yang Kale lihat pada malam itu adalah Robert sendiri yang menyamar dengan berpakaian wanita seperti supaya Kale tidak curiga. Di luar, si petugas terlihat baru saja tiba dan langsung masuk ke dalam rumah ini setelah Robert tidak menjawab panggilannya. Yang ketika si petugas sedang berjalan perlahan memeriksa area sekitar, tiba-tiba ya, satu polisi pun menjadi korban kengerian si Robert ini, di mana Kale sendiri turun ke dalam basement dengan lantai kayu tua yang sudah mulai lapuk sehingga Kale terjatuh ke dalam kubangan air yang khusus dijadikan pembuangan sisa-sisa jasad yang menjadi korbannya, di mana Kale akhirnya berhasil menemukan sang bunda yang tengah terikat menggantung. Tetapi Robert terlihat sudah berada tepat di belakangnya, hingga mereka berdua harus terlibat pertarungan yang cukup menegangkan. Dengan bantuan sang bunda, Kale akhirnya berhasil mengalahkan si Robert menggunakan pisau tanaman yang membuatnya langsung jatuh tak berdaya, di mana mereka berdua akhirnya resmi mengakhiri mimpi buruk ini dan semuanya kembali normal seperti biasa. Meski harus membayar sejumlah uang denda akibat pelanggaran yang dilakukan, semua itu tidak menjadi masalah setelah Kale memiliki pacar baru yang tiada lain adalah Ashley, di mana Ronnie sendiri masih hidup dan hanya mengalami cedera ringan pada wajahnya. Sedangkan untuk sang ibu, beliau akhirnya menikah dengan Ronnie, sehingga Kale akan punya ayah tiri yang merupakan temannya sendiri. Yang terakhir barusan agak-agak ada di film sih, cuman karangan saya doang. Jangan diambil serius ya. Tamat, ending yang cukup membagongkan.